Halo, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memanaskan mobil atau panasin mobil. Baiknya berapa lama sih? Atau perlu nggak sih panasin mobil? Seperti itu ya teman-teman. Kita akan membahas tentang cara manasin mobil yang benar, yang baik ya. Itu. Untuk pertama kali setelah masuk ke dalam mobil, yang perlu diperhatikan sebelum menyalakan mobil, ini tuas transmisi pastikan dalam posisi netral, terus kemudian AC dalam posisi off ya, jangan langsung dinyalakan. Terus kemudian ini juga audio juga dalam posisi off. Terus ini posisi indikator speedometernya. Lalu kita nyalakan. Kita putar satu kali, kita putar dua kali. Nah, ini mulai nyala. Indikatornya ini ada lampu-lampunya menyala, indikatornya, kemudian odometernya juga menyala. Lalu kita starter mobilnya, kita nyalakan ya. Kita nanti lihat RPM-nya, dia ada di angka berapa. Coba perhatikan RPM-nya ya. Nah, ketika mobil menyala, posisi putaran mesin langsung naik ke angka 2000 ya. Seperti ini. Nah, ini nanti setelah pelan-pelan langsung turun ke 1500-an. Ini kita tunggu sampai di angka 1000 ya, atau 900, atau di bawah 1000 dikit lah, di bawah angka 1 dikit. Nah, kenapa perlu ditunggu sebentar? Kenapa perlu panasin mobil? Karena inti dari panasin mobil itu agar pelumas atau oli mesin itu dia bisa mengcover atau mencapai seluruh area yang ada di dalam mesin dan melumasi dengan baik. Nah, ketika mobil tidak dipanasi dengan benar, ketika dinyalakan langsung dia dipakai jalan, otomatis ketika terjadi putaran mesin, terjadi gesekan antar piston dan rumah mesin, oli belum sepenuhnya mencapai area tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi gesekan antara besi dengan besi yang mengakibatkan pistonnya bisa bengkok atau bisa overheat, atau terjadi ada serpihan-serpihan kecil yang ada di dalam mesin yang nanti lama-lama akan terkumpul ya, serpihan-serpihan antara besi yang beradu tersebut. Terus nanti kemudian lama-lama menjadi kerak seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya kita harus manasin mobil ya. Nah, idealnya sendiri berapa waktu yang diperlukan untuk manasin mobil? Nah, ini sambil kita rekam seperti ini, biasanya sih nggak sampai 5 menit ya. Yang penting putaran mesinnya sudah di 1000 atau di bawah 1000 atau di 900 lah, di bawah 1000 dikit seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan sendiri mobilnya. Untuk lama manasin mobilnya tidak harus sama ya. Yang penting nanti angka putaran mesinnya sudah di bawah 1000 seperti itu ya. Nah, ini kalau kita hidupkan, sedikit tambahan ya, kalau kita hidupkan lampu indikator tadi mati ya, yang nyala tinggal lampu yang lingkaran ada tanda seru terus ada tanda kurung, itu artinya handrem ya. Nanti kalau handrem kita lepas, indikatornya harusnya mati seperti itu. Nah, ini sudah mulai turun pelan-pelan ya. Ini sudah di berapa ini ya, mungkin sekitar 1150 ya. Ini kira-kira sudah sekitar 3 menit. Nah, kita coba tunggu sebentar lagi biar olinya bisa mencapai seluruh permukaan mesin, kemudian melapisi seluruh permukaan, menghambat terjadinya gesekan langsung antar
antar mesin ya, antar piston dengan ruang mesin ya. Jadi antar besi-besi itu bisa terlumasi dengan baik sehingga nggak saling beradu ya. Kalau sudah terlumasi pastinya putaran mesin akan lebih smooth, terus kemudian nanti juga menghindari overheat juga seperti itu. Nah ini kalau kita cek indikator overheatnya atau indikator temperatur tadi sebelum mesin dinyalakan itu ada di mentok ke bawah ya, di sekitar angka C. Terus kemudian sekarang naik sedikit di atas garis ya, ini masih normal sekali. Dan nanti kalau misalnya ini di bawah perjalanan jauh sekitar ya berapa terserah ya, di bawah perjalanan jauh harusnya normalnya itu masih di tengah ya. Jadi indikatornya ini harus di tengah. Kalau sudah lewat dari setengah itu artinya ada yang nggak beres ya, entah air radiatornya berkurang, entah ada yang bocor, atau sistem pendinginan mesin tidak berfungsi secara normal. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali lagi. Nah ini kita cek di putaran mesin, ini sudah mencapai angka 1000 rpm ya, ini ya teman-teman ya, 1000. Nah ini ditunggu sebentar lagi, harusnya bisa turun lagi. Ini posisi sudah sekitar 5 menit ya teman-teman. Nah kalau saya biasanya segini sudah oke. Jadi 5 menit, terus kemudian di jarumnya udah 1000, atau ini sebenarnya udah turun dikit ya, ini ya dari angka 1000 ya teman-teman. Kalau diperhatikan, ini kita coba zoom sedikit ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah di bawah 1000 ya. Nah ini artinya sudah selesai manasin mesinnya ya teman-teman. Seperti itu. Sekarang mobilnya sudah siap untuk dibawa jalan, baik yang dekat ataupun yang jauh. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.